Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa dahsyat. Pagi hari ini kita datang beribadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwasannya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia berikan bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyerukan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami. Kau Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh.
Tuhan. Engkau yang layak Tuhan dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak katakan sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak. Sekali katakan sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, lana maya syikir. Haleluya, haleluya. Janganlah takut hai hambaku Yakub yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat-berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Kami percaya Tuhan bahwa setiap janjimu, setiap rancanganmu akan Kau genapi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini ketika kami datang dengan kerinduan, kehausan, kami tahu Tuhan akan mencurahkan kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu atas kami. Kami siap Tuhan pagi hari ini memuji menyembah-Mu, menikmati kuasa dan hadirat-Mu. Berkat-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh jadi karena Engkau ada dan hadir melawat kami. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkarya di tengah-tengah kami, berdaulat dan otoritas di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pujian penyembahan kami, di tengah-tengah firman-Mu disampaikan. Kami tahu kuasa-Mu, lawatan-Mu nyata. Kami siap Tuhan. Kami tahu hari ini berkat Tuhan dicurahkan. Dan kami tahu hari ini Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus, hanya berkat Tuhan saja yang dicurahkan di tengah-tengah kami, memimpin dan mengurapi setiap hamba-Mu dan setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan dengan sukacita? Amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang telah diberikan kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tak pernah kami meragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku
Kami bersyukur Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan terus menerus ada bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Biarlah pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti bejana yang siap dibentuk oleh Engkau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ada
Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini bencana. Kau terus bentuk kami Tuhan. Kau terus perbaharui kami, sehingga kami semakin terus Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami, biarlah Tuhan tetap dimuliakan, Tuhan tetap ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada dan melawat kami. Di tengah-tengah pujian penyembahan kami, saatnya Tuhan kami sebentar ingin mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah, mari nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan. Kami siap nikmati kuasa firman-Mu yang Kau ingin sampaikan buat setiap kami. Kami mau responi, kami mau buka hati kami, sehingga setiap firman itu jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Hari ini kita sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah komitmen untuk bermultiplikasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus merindukan dan menghendaki kita jemaatnya atau gerejanya hidup dan mengalami multiplikasi, baik secara rohani dalam setiap kehidupan kita, dalam hal jasmani, baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena memang kita tahu, kita sudah belajar dalam Kejadian, Tuhan juga di awal menciptakan kita, Dia sudah memberikan satu perintah dan pesan untuk kita mengalami pelipat gandaan. Dan Tuhan juga mau kita gerejanya di akhir zaman, kita juga mengalami, yaitu untuk hidup mengalami multiplikasi. Dan untuk mengalami multiplikasi memang butuh sebuah komitmen. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita hubungkan, kita gereja Tuhan berhubung dengan satu hari yang baru kita rayakan, dan ini baru pertama kali, saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan bersama dengan saudara sepupu kita. Pada hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan dan juga merayakan hari raya Lebaran. Saudara, berhubung dengan Yesus, dikatakan tugas yang diberikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Kita tahu saudaraku, tugas yang diberikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga yang berhubungan dengan multiplikasi jiwa-jiwa. Semua kita tahu pesan Tuhan sebelum Yesus atau sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan yang baru kita rayakan, Yesus memberikan satu perintah penting yang sering kita sebut dengan perintah yang namanya amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus yang berhubungan dengan multiplikasi. Ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita melihat amanat agung ini sebenarnya adalah satu perintah untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan mengalami multiplikasi. Kita tidak hanya sudah menikmati anugerah percaya, tapi dikatakan ada satu perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Tuhan mau kita semua umat Tuhan, gereja Tuhan sebagai murid-murid Tuhan, kita harus mengalami multiplikasi. Saudara, kita tahu persis ada perintah amanat agung, tapi bukan hanya itu. Dalam Kisah Para Rasul
pasal yang pertama ayat yang ke-8 ada perintah juga. Sebelum Yesus naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul jelas dikatakan apa? Tuhan memberikan satu perintah. Ayat 1, pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kedua perintah ini adalah merupakan perintah buat kita gereja Tuhan di akhir zaman, mengalami multiplikasi. Kita boleh bertambah-tambah. Dan ini bicara bertambah-tambah secara kuantitas. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa persembahkan kepada Tuhan. Kita harus siap menjadi saksi. Kita harus siap menikmati kuasa dan kita akan dipersiapkan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan semua ini menjadi satu kerinduan Tuhan bahwa kita semua harus mengalami multiplikasi dalam hal jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang kita boleh persembahkan. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul adalah surat yang mencatat sejarah gereja mula-mula yang menggenapi kerinduan dan kehendak Tuhan, yaitu gereja yang mengalami multiplikasi atau pertambahan atau pertumbuhan. Dan kita tahu gereja di mula-mula di Kisah Para Rasul itu sejarah gereja awal mula-mula. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertambahannya itu terjadi secara luar biasa, supranatural. 1 berlipat jadi 3.000. Peristiwa ketika Petrus berkhotbah dengan berani, dalam pengurapan kuasa Tuhan dikatakan 3.000 orang percaya. Itu multiplikasi terjadi secara supranatural. Kalau multiplikasi yang natural adalah 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 2 jadi 4 jadi itu natural, saudaraku. Tapi kita tahu karena kuasa Roh Kudus, karena kuasa yang dicurahkan bagi gereja mula-mula kepada jemaat Tuhan, hari Pentakosta yang terjadi itu membuat gereja di awal mula-mula itu terjadi multiplikasi yang supranatural. Itu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul dicatat dengan jelas, saudara, bahwa betapa pentingnya peran Roh Kudus, saudara, bagi terjadinya multiplikasi. Itu sebabnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya peran kuasa Roh Kudus bagi terjadinya multiplikasi atau pertambahan atau pertumbuhan gerejanya. Tuhan juga mau kita di akhir zaman, kita gereja di akhir zaman, kita juga harus mengalami multiplikasi. Dan kita tahu multiplikasi itu terjadi bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tapi itu karena kuasa Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 1, mari kita akan baca bersama-sama ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sudah dapat semua, amin? Mari kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pada waktu itu murid Tuhan, orang-orang percaya rindukan pemulihan. Saya percaya juga kita semua rindukan pemulihan, amin. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia dan bangsa ini yang semakin menakutkan, mencekam, kita rindu ada pemulihan. Tapi Tuhan ternyata memikirkan, merancangkan satu pemulihan yang luar biasa, melebihi apa yang kita pikirkan. Makanya Tuhan katakan kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu tahu, mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
percayalah Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kuasanya tetap bekerja di tengah-tengah hidup kita. Yang terpenting adalah ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini merupakan ayat kunci dari kitab atau surat Kisah Para Rasul. Ayat inilah menjadi satu hal yang penting yang membuat kita tahu gereja mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula mengalami pertambahan, mengalami multiplikasi yang dahsyat. Mereka menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8 yang kita baca itu adalah ayat kunci bagi surat Kisah Para Rasul atau merupakan kunci terjadinya multiplikasi, pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas di gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Saudara yang kasih Tuhan, dan peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-8. Jelas sekali saudaraku bahwa jika Roh Kudus telah dicurahkan ke atas para rasul dan murid-muridnya, maka Roh Kudus itu juga yang memberikan kuasa. Kuasa untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke segala penjuru dunia. Dan terjadilah multiplikasi yang akan memberikan kuasa untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia, dikatakan dengan semangat, keberanian dan kewibawaan di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Itu terjadi karena apa? Karena Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Kisah 4 ayat 33, ini menjadi tema kita tahun ini. Multiplikasi terjadi. Mari kita akan baca Kisah 4 ayat yang ke-33. Mari kita baca dengan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Amin. Saudara, Kisah 4 ayat 33 membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan, apa yang dirancangkan Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman, juga bagi gerejanya lebih awal di gereja mula-mula, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Dalam Kisah 4 ayat 33 mengatakan apa? Dengan kuasa yang besar. Tuhan berikan kepada kita bukan kuasa yang asal-asalan, tapi dikatakan dengan kuasa yang besar, yaitu kuasa Roh Kudus. Saya percaya juga kuasa yang besar juga diberikan buat kita hari ini. Buat gereja di akhir zaman. Tuhan akan berikan kepada kita kuasa yang besar untuk apa? Untuk memberikan kesaksian, untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Yesus, bukan hanya mati tapi Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Dan itulah jaminan buat kita. Dan dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Multiplikasi yang terjadi dalam hidup mereka. Kasih karunia berlimpah-limpah. Bukan hanya itu, dikatakan mereka juga dengan kuasa yang besar. Mereka boleh melayani Tuhan. Yang dulunya murid-muridnya mengalami masa di mana takut meninggalkan Tuhan ketika Yesus disalibkan. Tapi ketika mereka diubahkan oleh Tuhan dengan kuasa yang mereka terima di hari Pentakosta di Kisah pasal 2. Dan itu yang membuat mereka mulai berani untuk menceritakan, untuk boleh bersaksi kemanapun mereka pergi. Dan kita tahu saudaraku, terjadi ledakan, multiplikasi yang dahsyat di gereja mula-mula. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya buat kita, apa yang dibutuhkan untuk kita mengalami kuasa Tuhan yang memampukan kita dapat bermultiplikasi? Kalau kita tahu hal yang penting di Kisah Para Rasul adalah kuasa, katakan kuasa. Kuasa itulah yang membuat gereja mula-mula mengalami multiplikasi dalam segala hal. Amin. Kasih karunia mereka berlimpah-limpah. Mereka juga melayani dengan kuasa, ada banyak orang bertobat. Satu orang Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya.
Itu multiplikasi sejarah yang membuktikan pernah terjadi seorang yang dulunya penakut, pernah gagal, tapi ketika kuasa Tuhan dicurahkan dalam kehidupan Petrus, Petrus menjadi berani untuk menyaksikan, menceritakan tentang Kristus. Dan pada hari itu 3.000 orang percaya bertobat. Terjadi multiplikasi yang dahsyat. Dan itu bisa terjadi karena kuasa. Dan kalau kita tahu bahwa semua multiplikasi itu terjadi karena kuasa, pertanyaannya buat kita pagi hari ini adalah apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan buat setiap kita untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang memampukan kita dapat bermultiplikasi. Saudara, hari-hari ini banyak gereja, bukan rutinitas menurut saya, tapi ini menjadi satu hal yang memang dilakukan. Menteladani di gereja mula-mula, yaitu 10 hari mereka berdoa. Karena gereja Tuhan di akhir zaman juga menyadari tidak bisa mengalami multiplikasi tanpa kuasa. Itulah sebabnya gereja di akhir zaman hari-hari ini mereka berdoa 10 hari menantikan penggenapan dari janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang harus kita miliki untuk kita mengalami kuasa Tuhan yang memampukan kita dapat bermultiplikasi adalah yang pertama adalah milikilah kerinduan untuk menerima kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Yesaya 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara yang kasih Tuhan, lihat. Janji Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan mencurahkan air. Air adalah gambaran Roh Kudus. Kemana Roh Kudus akan dicurahkan? Di sini dikatakan ke tanah yang haus. Saudara, ini bicara hati. Saya yakin Tuhan rindu kita semua dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Dan untuk kita mengalami kuasa Tuhan harus dimulai dengan sebuah kerinduan. Karena kita tahu saudaraku, kalau kita ingin mengalami multiplikasi, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Gereja mula-mula itu menjadi satu sejarah, menjadi satu teladan bahwa kita tidak mampu bermultiplikasi, kasih karunia, jiwa-jiwa, dan yang lain ucapan syukur kalau kita nggak punya kuasa. Dan kuasa itu yang harus kita miliki bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Dan Alkitab mengatakan Tuhan berjanji akan mencurahkan kuasanya hanya kepada orang-orang atau hati yang haus. Dikatakan di sini dalam ayat Yesaya 43 ayat 3 mengatakan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambaran bahwa harus ada kerinduan, milikilah kerinduan untuk menerima kuasa, mengalami kuasa Tuhan. Murid-muridnya, mereka menanti Bapa dengan satu kerinduan. Mereka rindu menanti janji Bapa dengan satu kerinduan. Dan itu yang membuat mereka bersama dengan beberapa umat, orang-orang percaya di kamar atas loteng itu, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan karena dimulai dengan satu kerinduan. Saudara yang dikasihi Tuhan, haus dan kering adalah gambaran dari hati yang rindu dan haus akan kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya buat kita hari ini, punyakah kita kerinduan untuk kita mengalami dan menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Saya percaya semua kita percaya ketika kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Ketika kita percaya itu karena karya Roh Kudus, betul. Dan ketika kita percaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sehingga kita adalah bait-bait Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, apakah kita hidup dipenuhi dengan kuasa Tuhan? Kuasa Roh Kudus memenuhi kita.
Saudara, ada terus kerinduan, ada kehausan. Kalau saudara berlari atau pergi atau olahraga, saya yakin ketika engkau berjalan, berlari dalam beberapa meter, sebagai orang yang normal pasti timbul rasa haus, betul? Saya yakin juga dalam perjalanan keiman kita, perjalanan Kristen kita, ada banyak tantangan dan ada banyak hal yang harus kita lewati. Dan sebenarnya umat Tuhan yang normal adalah kita butuh kuasa Roh Kudus yang menyegarkan kita kembali. Kita percaya, kita yakin tanpa kuasa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Dan kita butuh Roh Kudus supaya kita boleh mengalami multiplikasi. Harus dimulai dengan kerinduan. Ada pujian yang sering dinyanyikan. Seperti tanah yang kering, gimana? Haus, rindukan. Ada kerinduan seperti rusa yang haus. Bahkan dikatakan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin gereja di akhir zaman, kita boleh mengalami multiplikasi. Sekali lagi, Alkitab mengatakan bukan oleh kuat dan gagah kita, semua itu terjadi, tapi oleh karena kuasa Tuhan. Kita boleh mengalami multiplikasi dalam hidup kita, dalam segala bidang kehidupan kita. Kalau kita melibatkan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Gereja mula-mula membuktikan Petrus yang dulunya penakut bisa berani memberitakan Injil, mengalami multiplikasi. Kenapa? Karena karya Roh Kudus. Saya percaya juga setiap kita pun kita akan mengalami hal yang sama. Kalau kita hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menjadi saksi. Alkitab mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya kalau Roh Kudus turun dia memenuhi kita, Tuhan berikan kepada kita kuasa yang besar untuk kita berani bersaksi. Saudara, masalah orang percaya atau tidak bukan urusan kita. Tapi yang harus menjadi kerinduan kita adalah keberanian untuk menceritakan yaitu Yesus adalah Tuhan. Banyak orang, kita semua kadang-kadang takut, nanti gimana ya ditolak. Dan keberanian untuk bersaksi itu hanya kita dapatkan bukan karena belajar metode, tidak. Tapi saya percaya itu karena kuasa Roh Kudus. Amin. Dan saya percaya kalau kita diberikan kuasa itu, saya percaya Tuhan akan pakai kita untuk kita boleh mengalami multiplikasi dalam hidup kita. Dimulai dengan kerinduan. Pertanyaannya sekali lagi, punyakah kita kerinduan untuk menerima dan mengalami kuasa Roh Kudus? Hal yang kedua, sesuai apa yang menjadi tema kita, komitmen untuk bermultiplikasi. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya kerinduan, kehausan untuk mengalami, tapi dikatakan milikilah komitmen untuk menantikan janji atau kuasa Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul, hari Pentakosta bisa terjadi karena ada orang-orang yang punya komitmen. Ketika Yesus menampakkan dirinya dan dia mau sebelum naik ke surga, dia memberikan perintah, tinggallah di Yerusalem untuk menanti janji Bapa. Dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Ayat yang mari kita baca ayat yang keempat. Mari kita baca ayat yang keempat. Kisah 1 ayat yang keempat sampai ayat ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus ketika mereka makan bersama-sama, Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, Yesus ngomong begini, tinggallah di Yerusalem, jangan meninggalkan Yerusalem. Saudara, ini adalah satu perintah
Dikatakan dan menyuruh mereka tinggal di situ. Sebelum mereka menikmati pengalaman Roh Kudus dicurahkan, baptisan Roh Kudus, mereka nggak boleh tinggalkan Yerusalem. Itu nasihat, itu perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Saudara dikasih Tuhan, dan untuk bisa mengalami itu dibutuhkan komitmen. Betul? Tidak mudah. Mereka menanti, menunggu. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi dikatakan Tuhan berkata, menyuruh mereka tetap tinggal di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai mereka menikmati pengenapan jadi janji Tuhan. Mereka sudah mendengar bahwa mereka sudah dibaptis secara baptisan air. Tapi ada waktunya dikatakan Tuhan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan nasihat. Untuk engkau mengalami dibutuhkan sebuah komitmen. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mencari mereka yang punya komitmen. Tuhan mencari orang-orang yang punya komitmen. Komitmen secara sederhana adalah berarti tekad. Kalau bicara komitmen itu tekad. Atau keterikatan yang kuat kepada sesuatu. Itu komitmen. Kalau saudara komitmen itu artinya saudara mengikatkan diri saudara pada sesuatu yang saudara merasa bahwa itu kita pegang. Sebuah tekad. Dan bukan hanya sekedar kerinduan. Sebuah komitmen bisa terjadi dimulai dari kerinduan. Dan kerinduan harus meningkat dengan sebuah apa? Sebuah tekad, sebuah komitmen, keterikatan bahwa saya harus ada di tempat ini untuk saya boleh mengalami dan menikmati kuasa janji Tuhan. Dan itu yang para rasul lakukan di kamar atas loteng itu. Saudara yang dikasih Tuhan, komitmen itu sangat penting dibutuhkan dalam semua bidang. Dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan rohani. Saudara melayani pun dibutuhkan komitmen. Saudara mengikut Tuhan dibutuhkan komitmen. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, komitmen untuk menanti dengan tekun adalah kunci dari murid-muridnya mengalami multiplikasi. Kalau Petrus, dia enggak tetap ada di sana. Petrus enggak akan menjadi Petrus yang berani memberitakan Injil. Dia membela kebenaran. Dan dia menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Dan orang mendengar dan 3.000 orang percaya dan bertobat. Itu karena dimulai dengan satu kerinduan. Dan yang kedua, dimulai karena sebuah komitmen. Murid-muridnya, saudara murid-muridnya mengalami pencurahan Roh Kudus. Karena mereka memiliki sebuah komitmen. Saya ingin sampaikan hari ini, kalau saudara ingin mengalami multiplikasi, kita tahu multiplikasi itu bukan terjadi karena kekuatan kita, tapi multiplikasi itu terjadi karena kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu, engkau tidak pernah akan mengalami hidup dengan kuasa yang besar dan berlimpah-limpah kasih karunia. Dan untuk itu, saudara membutuhkan kuasa Tuhan. Saudara harus memiliki satu kerinduan, tapi juga hal yang penting hari ini menjadi tema kita, saudara harus memiliki komitmen. Ayat yang ke-12 Kisah Para Rasul, mari kita lihat bukti dari murid-muridnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Ini tolong dicatat saudara. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Lihat, tolong garis bawahi, sebuah komitmen dari murid-muridnya para rasul. Itu tercatat di dalam ayat 14, dikatakan mereka semua bertekun. Saya yakin kalau orang punya komitmen, dia pasti akan dengan tekun. Tidak mudah untuk menanti. Tapi ketika kita punya tekad
untuk kita mengalami kuasa Tuhan, karena kita tahu hanya kuasa Tuhan yang membuat kita bisa mengalami multiplikasi yang supranatural. Dan dibutuhkan sebuah komitmen. Dan murid-muridnya, para rasul, mereka dikatakan bertekun sehati dalam doa. Karena mereka tahu hanya dengan itu saja mereka boleh mengalami kuasa Tuhan. Dan mereka boleh mengalami dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Multiplikasi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat 14 tadi dikatakan mereka semua bertekun. Pertanyaannya buat kita, mau enggak kita memiliki komitmen untuk tetap bertekun? Memiliki ketekunan itu tidak mudah. Ada proses perjuangan yang harus kita bangun. Kalau kita ingin mengalami multiplikasi, harus dimulai dengan sebuah komitmen. Ini bicara pemuritan. Dan bicara murid, dia tidak boleh bolos, betul? Betul? Kalau dia belajar, dia harus sungguh-sungguh belajar dengan baik. Dia enggak boleh tinggalkan kelas. Kalaupun dia tinggalkan kelas, itu hanya kalau ada hal-hal yang sangat penting, sakit atau urusan yang lain. Tapi tidak dengan mudah seorang murid akan meninggalkan kelas. Itu bicara sebuah komitmen. Dan Tuhan mau kita juga, kalau kita ingin mengalami multiplikasi di tahun ini, saudara harus punya komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk kita mengalami dan terus dibawa dalam pemenuhan kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita tahu saudaraku, apa yang terjadi ketika para rasul dan murid-muridnya mengalami kuasa Roh Kudus. Tadi kisah 4 ayat yang ke-33 mengatakan apa? Dan dengan kuasa yang besar para rasul memberikan kesaksian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu artinya multiplikasi terjadi. Dan bukan hanya itu, dikatakan apa? Kisah 2 14 sampai 41. Yang terakhir saudara, mari kita lihat. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lalu ayat yang ke-41 saudaraku lihat, orang-orang yang menerima perkataannya, itu perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Multiplikasi terjadi karena sebuah komitmen. Saudara yang dikasih Tuhan, biarkan melalui firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita, memberikan satu perenungan buat kita. Saya mau katakan bahwa gereja tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Beberapa penafsir mengatakan gereja Tuhan dimulai pada Kisah pasal 2, hari Pentakosta. Itulah sejarah gereja dimulai. Karena ternyata gereja tidak dapat dipisahkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita juga bagi gereja di akhir zaman, kita tidak mungkin berjalan dalam pengiringan dan pelayanan kita tanpa kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karena ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, saya percaya semua kita akan dipakai Tuhan. Untuk kita boleh mengalami multiplikasi. Saudara, orang-orang yang sederhana akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Menjadi orang-orang yang dahsyat di mata Tuhan. Engkau akan bersaksi dan menceritakan bahwa Yesus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Kita diberikan keberanian, wibawa Tuhan. Setiap kata-kata kita akan memberkati banyak orang. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita. Dan untuk itu ada 2 hal hari ini yang kita pelajari. Milikilah kerinduan dan milikilah komitmen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita nyanyikan pujian
Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamaah, ku rindu hadir. Katakan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Mari nyanyikan pujian menjadi doa dan kerinduan. Katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, ku rindu hadir. Katakan ku sembah, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Saudara, janji kuasa itu bukan hanya diberikan kepada para pendeta, para pemimpin rohani, tapi janji kuasa itu dijanjikan buat setiap orang percaya, buat kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat 33 mengatakan, dengan kuasa yang besar itu bukan hanya dijanjikan kepada para rasul, tapi juga buat kita gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan mau kita dengan kuasa yang besar. Kita akan diberikan keberanian untuk menyaksikan, menceritakan tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang sanggup menyelamatkan. Biarkan ini juga menjadi satu pemahaman kita. Pagi hari ini biarlah kita miliklah dua hal dalam hidup kita, yaitu kerinduan dan tekad komitmen untuk kita berkata, Tuhan, kami rindu kuasa Tuhan memenuhi kami, dicurahkan kembali dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk bermultiplikasi, untuk kami boleh menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman ini, menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, lewat kesaksian hidup kita. Ada banyak orang dibawa kepada Tuhan, dan ini menjadi doa dan kerinduan kita. Saudara yang merindu mengalami, menikmati kepenuhan Roh Kudus, mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami, katakan ku rindu
hidupku. Allah Roh Kudus, biar Roh Kudus mengubahkan hidup kita, terus memulihkan hidup kita, memperbaharui, sehingga kita akan terus menjadi alat-alat yang indah di matanya. Ku rindu hadirat. Katakan, angkat tangan kita, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung. Haleluya. Katakan, ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya. Dan ku sanjung. Mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah. Ramaya sekarang Tuhan, kami rindu. Biarkan kuasa Roh Kudus memenuhi, dicurahkan dalam hidup kami Tuhan. Liamu bagimu. Kau perempuan nyanyikan pujian, kau pria sembah Tuhan. Biarkan kita memiliki hati yang haus, hati yang seperti tanah yang kering dan gersang, merindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau pria nyanyikan pujian, kau wanita sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Mari bersama-sama katakan, ku sembah Kau kudus. Haleluya. Haleluya. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mungkin melakukan segala hal tanpa kuasa Roh-Mu. Kami butuh Engkau, kami butuh kuasa-Mu. Seperti para rasul di gereja mula-mula, berikan kepada kami kerinduan, komitmen untuk kami terus merindukan penggenapan dari janji Tuhan, yaitu Roh-Mu terus dicurahkan memenuhi kami. Karena kami tahu ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan memenuhi kami, itulah yang memampukan kami untuk kami hidup dipakai Tuhan dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar kami boleh menjadi saksi, sehingga terjadi multiplikasi dalam hidup kami. Ada buah-buah, ada hasil, ada hal yang bisa kami kerjakan
Bukan karena kami, tapi karena Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Tanamkan kebenaran-Mu itu dalam hidup kami. Berikan kepada kami terus kerinduan, kehausan, untuk terus kami lapar dan haus akan Engkau. Dan komitmen untuk tetap tinggal menanti sampai penggenapan dari janji Tuhan terjadi atas kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau melawat kami dan meneguhkan setiap kami. Perintah multiplikasi adalah satu perintah yang penting, amanat agungmu Tuhan. Kami boleh terus pergi menjadikan setiap bangsa murid-Mu, sehingga kami boleh mengalami multiplikasi. Kami tahu itu tidak mudah. Kami butuh Engkau, kami butuh kuasa-Mu. Terus dicurahkan memenuhi kami. Tanamkan kebenaran-Mu dan menjadi bahagian hidup kami. Kami terima firman-Mu. Terjadilah Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami tahu kami sederhana. Kami punya Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu tanpa batas itu akan bekerja dalam hidup kami, memakai kami dengan dahsyat sehingga terjadi hal-hal yang luar biasa. Kau pakai kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu yang hidup dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami terima dan kami yakini itu terjadi atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa dahsyatnya. Saya yakin dan percaya umat Tuhan yang di rumah yang mengikuti ibadah secara daring pun diberkati Tuhan secara dahsyat, luar biasa. Amin. Ya, multiplikasi terjadi karena adanya sebuah komitmen. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada di jemaat GKRI Berea itu bukan sesuatu kebetulan, tetapi itu karena kasih Tuhan yang telah kita terima. Dan saatnya nanti kita akan menerima multiplikasi itu daripada Tuhan. Multiplikasi jiwa-jiwa, ucapan syukur, dan banyak berkat buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kita setiap sidang jemaat untuk kita tetap setia, memiliki kerinduan dan tetap tekun menantikan janji Tuhan itu dalam hidup kita. Dan Roh Kudus dicurahkan buat setiap pribadi kita tanpa terkecuali bagi umat Tuhan yang memiliki komitmen itu. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati secara dahsyat kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga sidang jemaat di tempat ini diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama persiapkan hidup kita, persiapan hati kita. Kita akan memberi dengan penuh sukacita, kita akan memberi dengan penuh ucapan syukur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Kami diingatkan kembali kepada melalui firman-Mu bahwa kami boleh diajarkan untuk tetap berkomitmen Tuhan, memiliki kerinduan haus akan Engkau, dan terus menanti-nantikan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman-Mu. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, berkati kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, istri dan kedua anaknya. Tuhan yang membukakan tingkap di langit untuk kehidupan rumah tangga gembala kami Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan yang daripada Engkau. Sehingga keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, inilah persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Berkati pengelola keuangan di gereja kami, biarlah mereka boleh mengelola berkat yang Engkau percayakan dengan maksimal bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Silakan kantong kolektan diedarkan. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea,
Bapak Ibu di rumah bisa melakukan scan QR code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99 456. Ya, atas nama pengurus gereja di tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan di GKRI Berea. Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini dimulai pada hari Selasa. Kita akan sama-sama melakukan ibadah doa dan puasa. Kita akan berdoa tetap berpuasa bagi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita berdoa buat setiap para pemimpin bangsa. Kita akan juga berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, secara khusus hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia, biarlah beliau boleh dipakai secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari Selasa ada kegiatan doa disertai puasa. Untuk Selasa minggu ini ibadah doa dan puasa dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, kemudian hari Jumat kita akan mengadakan kembali pemuridan, kelas pemuridan ke-8. Ya, setiap sidang jemaat silakan datang untuk sama-sama mengikuti kelas pemuridan hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Ya, kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum pria dan kaum perempuan di tempat ini dimulai pukul 3 sore. Ya. Kemudian malam harinya pukul 6:30 malam ada ibadah kaum muda GKRI Berea di tempat ini. Dan pastikan sidang jemaat yang datang ke gereja dalam kondisi tubuh yang sehat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, menggunakan masker. Saat datang ke gereja, cuci tangan terlebih dahulu. Ada petugas yang mengukur suhu tubuh kita dan baru kita masuk ke aula gereja dengan tempat duduk yang telah disediakan. Demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Minggu ini puji Tuhan luar biasa, pada tanggal 12 Mei kemarin Bapak Franz Gulo, Tuhan izinkan pertambahkan 1 tahun usia. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Franz, keluarga, istri dan anak diberkati. Apapun ini menjadi kerinduannya, Tuhan buat berhasil, dan janji Tuhan dinyatakan melalui kehidupan Bapak Franz, dan Bapak Franz sendiri boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Demikian sepekan kegiatan gereja dan informasi gereja di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya menghimbau, memberikan pesan di tengah-tengah situasi liburan sekarang. Kita tahu pandemi yang masih terus ada di sekitar kita. Saya berharap kita semua bisa memahami dan harus jadi berkat. Kita tahu kita ada di Kabupaten Bandung. Saya dapat pesan bahwa Pacira ditutup. Apa itu Pacira? Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali, semua wisata hari ini ditutup. Jadi jangan berpikir mau pergi kemana-mana, karena situasi kondisinya sangat tidak kondusif. Tadi malam saya juga dapat berita dari Pangandaran, videonya mengerikan. Jadi saudara, saya berharap kita menahan diri untuk tidak berpergian di tempat-tempat wisata karena situasi kondisi yang kurang baik. Jadi saya berharap mari tetap di rumah berdoa dan minta supaya bangsa ini dipulihkan. Saya berharap kita dengan doa jangan sampai setelah Lebaran corona meningkat. Ada pesan, saya mendengar dari seorang dokter dari Malaysia,
dia berkata Indonesia akan menjadi sarang wabah, karena setelah Lebaran ini akan terjadi hal yang luar biasa terjadi di Indonesia. Jadi saya berharap itu tidak terjadi. Mari berdoa supaya semuanya tetap aman dan kita semua terus berdoa, menjaga diri dan tetap protokol kesehatan dijaga. Kita percaya Tuhan berkuasa, bertindak, bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagukan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi katakan hanya Kau yang layak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, menikmati kuasa lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Bahkan firman-Mu memberkati kami, meneguhkan kami, memberikan satu dorongan motivasi buat kami untuk kami terus dipenuhi dengan kuasa-Mu, karena kami tahu hanya kuasa-Mu saja yang memampukan kami untuk terus mengalami multiplikasi dalam hidup kami. Berkat-Mu turun atas umat-Mu, semua yang melayani hari ini Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Engkau terus pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan, sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan percayakan buat kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan hidup kami percaya Engkau akan pakai kami menjadi alat yang dahsyat di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan lipat gandakan semua karunia talenta yang ada, semua kemampuan skill yang ada untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami memberi hidup kami percaya di situ kuasa-Mu terjadi dan nyata buat setiap kami. Memberkati semua umat-Mu yang sudah hadir, kami percaya siapapun kami tahu semua kami dilawat oleh Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan. Kami percaya di tengah-tengah persoalan, ketika kami sedang berharap, kami sedang menantikan janji Tuhan, kami percaya ajar kami tetap setia dengan tekun menanti janji Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu akan Kau genapi atas setiap kami. Pertolongan-Mu akan segera Kau genapi atas setiap kami. Engkau memulihkan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan kehidupan rohani kami. Tuhan akan berkati dalam nama Yesus. Terutama Tuhan, kami rindu biarkan kuasa Roh-Mu terus memenuhi kami, dicurahkan melimpah atas kami. Saudara kami berdoa juga untuk saudara kami Frans Gulo yang di minggu ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Tuhan, kami ucapkan berkati saudara kami Frans di tengah-tengah pergumulan kehidupannya sebagai rumah tangga, sebagai suami, sebagai seorang ayah. Tuhan, pulihkan keluarga ini. Tuhan, berkati keluarga ini. Biarkan melewati hari-hari yang dia hadapi Tuhan. Sungguh-sungguh mereka berjalan dalam kehendak-Mu, dalam sungguh-sungguh pengharapan di dalam Engkau, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka melihat janji Tuhan digenapi, membawa mereka mengalami pemulihan, mengalami kemerdekaan, mengalami pelepasan. Berkat Tuhan turun atas Fran dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab sebagai
kepala rumah tangga. Apapun yang dia sentuh Tuhan buat berhasil. Kami berdoa istri dan anaknya Engkau memberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan keluarga ini terus dalam rancangan Tuhan. Mereka tidak lari dari rancangan-Mu. Hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup dalam janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarkan Fran tetap sehat, tetap kuat, tetap menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Bangsa ini pun kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih ada, Tuhan kami tahu ini waktu-waktu di mana liburan Tuhan terjadi di mana-mana, ledakan orang berkumpul di tempat-tempat wisata. Tuhan kami mau berdoa, biarkan perlindungan-Mu terjadi bagi bangsa ini. Setiap rancangan-rancangan yang tidak baik bagi bangsa ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau biarlah bangsa ini tetap dalam anugerah Tuhan, pemulihan terjadi, tidak terjadi peningkatan orang-orang wabah corona Tuhan. Kami tahu perlindungan-Mu meterai darah Kristus. Engkau ada dan hadir di tengah-tengah bangsa ini, di setiap kota, di setiap daerah dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan berkat Tuhan terjadi. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin kami, pemerintahan, Bapak Presiden, para TNI Polri yang sedang berjuang mengamankan juga, tolong berikan kekuatan, kesabaran, hikmat yang dari Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh kerjasama yang baik, baik masyarakat, baik pemerintah, semuanya berjalan dengan baik sehingga bangsa ini sungguh menikmati semua yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Mari arahkan hatimu dan saatnya terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, masa depanmu, pekerjaanmu, kuliahmu, pelayananmu, dan semua yang kau kerjakan. Tuhan berkati. Biarkan lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.